لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن وصلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ارزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل. وبعد، إلى النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين، خصوصا إلى سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني والشيخ أحمد الرفاعي والشيخ بهاء-الدين النقشبندي وشيخنا عبد الله الهرري، وإلى أرواح جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pagi hari ini. Allah Subhanahu wa taala masih melimpahkan nikmat-nikmatnya kepada kita semuanya, terutama nikmat iman, nikmat taufik. Karena dengan nikmat-nikmat tersebutlah pagi hari ini kita kembali bisa bersama-sama dalam majelis Ilmuddin dalam pengajian tafsir Juz Amma. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempermudah kita dalam berbuat ketaatan. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Kita ikhlaskan niat kita masing-masing, kita ngaji lillahi ta'ala. Pagi hari ini kita sampai pada suratul Kautsar, surah yang terpendek di dalam Al-Quran. Tidak kita baca karena pendek sekali, hanya 3 ayat saja. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Makkiyatun wa qila madaniyatun. Tergolong sebagai surah Makkiyah, dan menurut sebagian pendapat mengatakan surah ini tergolong sebagai surah Madaniyah. Berarti ada khilaf, perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang apakah surat ini masuk dalam golongan surah Makkiyah yang diturunkan sebelum hijrah atau masuk dalam golongan surah Madaniyah yang diturunkan setelah hijrah. Wahya 3 ayat, jumlahnya ada 3 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Inna sak temene kita
yakni Allah, a'tainaka dawuh sapa Allah wis paring sapa ingsun ing sira Muhammad al-kautsara ing kautsar. Wal kautsaru lan utawi kautsar iku nahrun kali fil jannati kang ana ing dalem swarga. Faqad qala mongko teman-teman wis dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, huwa utawi kautsar iku nahrun kali fil jannati kang ana ing dalem swarga. Hafatahu utawi pinggirane nahar, pinggiran lorone nahar iku minaz zahabi saking emas. Wa mujrahu lan panggonan miline nahar iku alat durri ing atase mutiara wal yaquti lan permata. Turbatuhu utawi lemahe nahar iku aqyabu luweh wangi minal miski tinimbang saking minyak misik. Wa ma'uhu lan utawi banyune nahar iku ahla luweh manis minal asali tinimbang saking madu. Wa abyadu lan luweh putih minas salji tinimbang saking es salju. Qala wis dawuh sapa at-Tirmidzi, Imam Tirmidzi, haditsun iku hadis hasanun kang hasan, sahihun kang sahih. Wa qila lan den ucapaken innal kautsara sak temene al kautsar iku al khairu kebagusan al katsiru kang akeh alladzi kang u'tiya kang den paringaken apa alladzi nabiyana ing nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qila lan den ucapaken iku al ilmu wal Qur'an lan al Qur'an wal hikmatu lan hikmah. Wa qila lan den ucapaken iku an-nubuwwatu kenabian. Wa qila lan den ucapaken innahu sak temene al kautsar iku haudhu rasulillahi telakone Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqat warada lan teman-teman wis tumeka fi sahihi muslimin ing dalam kitab sahih Muslim anna Rasulullah sak temene Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku qala wis dawuh sapa Rasulullah, hal tadruna ana ta ngaweruhi sapa sira kabeh mal kautsar ma iku apa al kautsaru utawi al kautsar. Faqalu nuli padha jawab sapa para sahabat, Allahu utawi Allah wa rasuluhu lan utusane Allah iku a'lamu luweh ngaweruhi. Qala dawuh sapa Kanjeng Nabi, huwa utawi al kautsar iku nahrun kali a'tanihi kang wis paring ing ingsun ing nahar sapa Rabbi pangeran ingsun azza wa jalla alaihi iku ing atase nahar khairun utawi kebagusan katsirun kang akeh. Huwa utawi al kautsar iku haudun telaga taritu kang teka alaihi ing atase haud sapa umat ingsun yaumal qiyamati ing dalem dina kiamat. Aniyatuhu utawi pira-pira wadahe haud iku adadun nujumi wilangane bintang.
Hadirin rahimakumullah. Ayat yang pertama, inna a'tainakal kautsar. Yang terjemahannya dikatakan Allah berfirman, sesungguhnya kami, yakni Allah, telah memberimu wahai Muhammad al-kautsar. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan al-kautsar kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, tentang makna al-kautsar di sini ada banyak sekali perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Yang pertama mengatakan al-kautsar itu sebuah sungai yang ada di dalam surga. Jadi di dalam surga itu mengalir sungai-sungai. Nah, di antara jenis sungai yang ada di dalam surga itu adalah sungai Al-Kautsar. Jadi Al-Kautsar itu adalah sungai yang ada di dalam surga. Berarti kalau inna a'tainakal kautsar, berarti maknanya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan sebuah sungai yang ada di dalam surga kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini penafsiran makna dari Al-Kautsar yang pertama. Dan ini berdasarkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Al-Kautsar itu adalah sebuah sungai yang hafatahu minaz zahab. Jadi pinggiran sungainya itu terbuat dari emas. Ini sungai di dalam surga. Gak ada di dunia ini, misalnya sungai itu pinggiran sungainya terbuat dari emas. Yang ada dari batu. Ini terbuat dari emas dan tempat mengalirnya itu di atas mutiara dan permata. Dan turbatuhu tanahnya itu lebih wangi dibandingkan dengan minyak misik, dan airnya lebih manis dibandingkan madu, dan lebih putih dibandingkan dengan salaj, dengan es. Ini sifat-sifat dari Al-Kautsar yang disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa dia Al-Kautsar adalah sebuah sungai yang ada di dalam surga. Nah, artinya sangat indah dan sangat nikmat airnya itu untuk diminum karena digambarkan lebih manis dari madu dan lebih putih daripada salaj, daripada es. Hadirin rahimakumullah. Nah, hadisnya Imam Tirmidzi mengatakan hadisun hasanan sahih. Artinya dari satu jalur riwayat itu hasan dan dari satu jalur riwayat yang lain itu sahih. Tetapi hasan maupun sahih keduanya sama-sama bisa digunakan sebagai hujjah. Para ulama mustalahul hadis mengatakan wal hasanu akhus sahih. Hadis hasan itu saudaranya hadis sahih dalam pengertian keduanya sama-sama dapat digunakan sebagai hujjah dalam agama. Ini pendapat pertama. Pendapat yang kedua, Al-Kautsar itu adalah al-khairul katsir. Kebaikan yang banyak yang diberikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti kalau dimaknai inna a'tainakal kautsar, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu telah memberikan kebaikan yang sangat banyak kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan memang demikian, beliau diangkat sebagai seorang nabi, seorang rasul. Beliau dijadikan oleh
Allah Subhanahu wa taala sebagai makhluk yang paling mulia secara mutlak. Nikmat yang sangat agung yang Allah berikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu makna dari Al-Kautsar. Jadi inna a'tayna kal kautsar diterjemahkan Allah berfirman, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu Muhammad kebaikan yang banyak. Itu maknanya. Jadi yang pertama Allah berfirman, kami telah memberikan kepadamu Muhammad sebuah sungai di dalam surga. Yang kedua, maknanya kami telah memberikan kepadamu sebuah kebaikan atau kebaikan yang banyak. Kemudian yang ketiga, waqila al-ilmu wal Qur'an wal hikmah. Makna al-Kautsar itu adalah ilmu. Inna a'tainakal kautsar, bahwa Allah itu telah memberikan ilmu kepada Nabi Muhammad. Atau Allah Subhanahu wa taala telah memberikan Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad. Atau Allah Subhanahu wa taala telah memberikan hikmah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qila an-nubuwwah. Jadi banyak ya pendapat tentang ini. Menurut sebagian pendapat yang dimaksud adalah kenabian, bahwa Allah telah memberikan derajat kenabian kepada Nabi Muhammad, telah mengangkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi seorang nabi. Waqila, dan menurut sebagian pendapat bahwa Al-Kautsar itu adalah telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang kita tahu bahwa setiap nabi nanti memiliki telaga masing-masing. Telaga itu semacam danau, telaga yang menjadi tempat minum. Setiap nabi nanti memiliki telaga, dan telaga yang paling besar itu telaga milik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sungai tadi itu letaknya berada di dalam surga, kalau telaga itu berada di luar surga sebelum masuk ke dalam surga. Setelah melewati sirat, sebelum masuk ke dalam surga itu ada haud. Nah, milik Nabi Muhammad itu Al-Kautsar. Orang sering menyebut telaga Al-Kautsar. Tetapi Al-Kautsar itulah yang dimaksud dengan haudu Rasulillah, telaganya Rasulillah. Itu makna dari Al-Kautsar. Di sini disebutkan demikian. Lebarnya itu perjalanan 1 bulan, masiratus syahr. Dan panjangnya itu perjalanan 1 bulan. Tidak terbayangkan oleh kita betapa luasnya, betapa besarnya telaga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Panjangnya perjalanan 1 bulan. Kalau kita tempuh dengan berjalan, maka setelah 1 bulan baru sampai ujungnya. Kalau lebarnya juga perjalanan 1 bulan. Kalau ditempuh dengan berjalan, maka setelah 1 bulan baru sampai ujungnya. Artinya sangat luas sekali. Sangat luas sekali. Kita berjalan dari sini ke Jakarta tidak sampai 1 bulan. Itu perjalanan 1 bulan lebarnya, perjalanan 1 bulan panjangnya. Dan di atasnya itu terdapat gelas-gelas, cangkir-cangkir sebanyak bintang di langit. Sehingga umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan masuk ke dalam surga minum dari haud ini, telaga ini, mereka tidak berebut untuk meminumnya karena sangat luasnya dan karena gelasnya sudah tersedia sejumlah bintang di langit. Berapa jumlahnya bintang di langit? Allahu a'lam. Allah yang lebih
tahu tentang jumlahnya. Yang jelas banyak sekali, sangat banyak sekali. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini menunjukkan bahwa nanti mayoritas penduduk surga itu adalah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga hautnya paling luas, telaganya paling luas dibandingkan dengan nabi-nabi yang lain, sesuai dengan jumlah umat yang akan masuk. Dalam sebuah riwayat yang lain disebutkan bahwa nanti ketika manusia akan masuk surga, umat Islam akan masuk surga, itu masuk surga secara berkelompok-kelompok atau bersaf-saf, berbaris-baris sebanyak 120 saf. Nah, 80 saf itu adalah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan yang 40 saf itu adalah umat seluruh nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umatnya Nabi Adam, umatnya Nabi Nuh, umatnya Nabi Musa, umatnya Nabi Ibrahim, umatnya Nabi Dawud. Itu yang 40 itu. Sementara yang 80 itu umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa umat Nabi Muhammad nanti akan menjadi penduduk mayoritas di dalam surga. Dan ini merupakan kenikmatan yang sangat agung yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita sangat beruntung karena kita menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena umat-umat terdahulu itu bukan karena orang manusianya sedikit, tetapi mereka yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala itu memang sedikit. Seperti umatnya Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh berdakwah itu tidak sebentar. Beliau berdakwah sampai hampir 1000 tahun beliau berdakwah. Tetapi yang mau masuk Islam hanya sekitar 80 orang. Bukan beliau santai-santai dalam dakwah, beliau terus-menerus berdakwah. Tanpa henti, tanpa berputus asa, beliau terus berdakwah. Tetapi yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala hanya 80 orang, padahal dakwahnya hampir 1000 tahun. Sedangkan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dakwah hanya sekitar 23 tahun. Kurang lebih 23 tahun saja. 13 tahun di Makkah, 10 tahun di Madinah. Hanya 23 tahun. Tetapi Islam telah menyebar sangat luas ke seluruh penjuru dunia. Bahkan di saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup, Islam juga sudah menyebar luas. Sudah ribuan orang masuk ke dalam agama Islam di saat Nabi masih hidup. Kemudian dakwah diteruskan oleh para sahabat sehingga dakwah Islam meluas sampai ke seluruh penjuru dunia, dan kemudian umat Islam menjadi sangat banyak. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi nikmat agung ketika kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah. Nah, ini berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bertanya kepada para sahabat, atadruna mal kautsar? Apakah kalian tahu apa itu al-kautsar? Para sahabat menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Mereka nggak tahu, para sahabat. Allah dan Rasulnya yang mengetahui. Kemudian Nabi menjelaskan bahwa Al-Kautsar itu adalah sebuah sungai yang Tuhanku berikan kepadaku, kata Nabi, yang memiliki kebaikan yang banyak. Dia adalah sebuah telaga, haud, yang nanti umatku akan mendatanginya pada hari kiamat. Yang wadah-wadahnya itu berjumlah seperti jumlah bintang di langit. Ini sehingga kebanyakan para ulama tafsir itu memaknainya ini memang dengan telaga. Meskipun memang tadi telah kita sampaikan ada banyak khilaf, banyak perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Tetapi karena ada hadis ini, sehingga yang kuat mengatakan dia adalah sebuah sungai di dalam surga, atau dia adalah telaga Nabi Muhammad yang akan digunakan untuk minum umatnya nanti pada hari kiamat sebelum masuk ke dalam surga. Dan dijelaskan bahwa ketika umat Islam telah meminum minuman dari Al-Kautsar ini, dari telaga ini, maka kemudian mereka tidak akan pernah merasakan kehausan sama sekali. Karena air haud ini dialirkan dari dalam surga. Jadi dialirkan dari dalam surga sehingga orang yang meminumnya, seteguk dia meminumnya, dia sudah tidak akan merasakan kehausan sama sekali selama-lamanya. Orang minum di dalam surga, orang makan di dalam surga itu bukan karena haus, bukan karena lapar. Di dalam surga nggak ada rasa haus, saya haus, nggak ada. Kok panas sekali, saya pengen minum, nggak ada. Nggak ada panas yang menyakiti seseorang, karena nggak ada sesuatu yang nggak menyenangkan di dalam surga. Surga itu tempat kenikmatan, sehingga nggak ada sedikit pun sesuatu yang nggak nikmat, semuanya nikmat. Itu surga. Sehingga haus nggak ada, lapar nggak ada. Aduh perut saya sakit, saya pengen makan, lapar sekali, nggak ada kayak seperti itu. Yang ada adalah makan sesuai dengan apa yang kita inginkan di dalam surga. Dan apapun yang kita inginkan, maka akan bisa diberikan, akan dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita penduduk surga. Nah, maka kita orang yang beriman tentang adanya surga, kita meyakini, membenarkan adanya surga, maka hendaknya kita berusaha untuk bisa masuk ke dalam surga. Hanya orang bodoh yang nggak mau surga. Nah, surga tempat kenikmatan. Orang semua pasti menginginkan kenikmatan. Di dunia ini saja banyak orang yang mencari kesenangan, banyak orang mencari kenikmatan, yang padahal kenikmatan itu kenikmatan dunia, kenikmatan yang sementara saja, kenikmatan yang sebentar, tidak lama seseorang menikmatinya. Tetapi kenikmatan yang hakiki, kenikmatan yang abadi adalah kenikmatan surga yang tidak pernah terputus meski hanya sedetik. Itu yang semestinya dikejar oleh seseorang. Kenapa? Karena kenikmatan dunia dan kenikmatan akhirat itu tidak bisa disatukan. Nggak bisa seseorang menginginkan kenikmatan surga sementara dia bernikmat-nikmat di dunia ini. Kalau seseorang menginginkan kenikmatan surga, maka dia harus bersusah payah di dunia ini dengan beramal soleh sebanyak-banyaknya dan meninggalkan
meninggalkan hal-hal yang diharamkan. Bahkan hal-hal yang itu tana'um, bersenang-senang, bernikmat-nikmat di dunia, itu hendaknya dijauhi kalau seseorang menginginkan kenikmatan akhirat. Disebutkan di dalam hadis, inna ibadallahi laisu bil mutana'imin. Sesungguhnya para hamba Allah itu bukanlah orang yang suka bernikmat-nikmat di dunia ini. Hamba-hamba Allah pilihan mereka yang tidak gemar, tidak senang untuk bernikmat-nikmat di dunia. Sementara kebanyakan kita menginginkan kenikmatan, bersenang-senang di dunia ini. Padahal dunia bukan tempat untuk bersenang-senang. Tetapi dunia ini dalam hadis lain disebut sebagai sijnun lil mu'min, sebagai penjara bagi seorang mukmin. Di mana ada penjara yang menyenangkan? Penjara seenak-enaknya di penjara itu tidak enak. Karena ada penjara itu yang mewah. Ada yang mewah, di dalamnya ada TV-nya, ada kasurnya. Tetapi seenak-enaknya orang di penjara itu nggak enak. Namanya juga nggak bebas, nggak ada kebebasan. Tetap dia tidak akan seperti ketika seseorang itu bebas di luar. Hadirin rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali. Fasalli li rabbika wanhar. Fasalli li rabbika fiha iku fiha ing dalam ayat aqwalun utawi pira-pira pendapat. Kila dan ucapaken iku sholatul id, salat riyaya. Iku sholatul idi, salat riyaya. Wa qila lan den ucapaken iku sholatul duha, salat duha. Wa qila lan den ucapaken iku sholatus subhi, salat subuh. Bi Muzdalifata ana ing dalem Muzdalifah. Qalahu dawuhaken ing qaul sapa Mujahidun Imam Mujahid. Wa qila lan den ucapaken iku as-shalawatu pira-pira salat al-khamsu kang 5. Qalahu Muqatil dawuhaken ing qaul sapa Muqatil Imam Muqatil. Wanhar iku fiha ing dalam ayat aqwalun utawi pira-pira pendapat. Ahaduha utawi salah sijine aqwal idbah belayo sapa sira yauman nahri ing dalem dina riyaya. Dina nahr riyaya kurban. Wa qila lan den ucapaken wad'ul yamini nyelehaken kang tengen alal yusra ing atase kang kiwa indan nahri ing dalem nalikane beleh. Fis sholati ing dalem salat. Utawa indan nahri ing dalem dina nahar dina riyaya. Riyaya kurban fis sholati ing dalem salat. Wa qila lan den ucapaken innal makna sak temene maknane sholli lillah. Salata sapa sira lillahi krana Allah. Wanhar lan beliau sapa sira lillahi krana Allah. Fa inna unasan mongko sak temene pira-pira manungsa iku yusalluna padha salat sapa unas li ghairihi krana saliyane Allah. Wa yanharuna lan padha beleh sapa unas li ghairihi krana saliyane Allah. Wa qila lan den ucapaken innahu sak temene wanhar iku istiqbalul qiblah ngadep kiblat bin nahri kelawan sembelihan atau beleh kurban. Hadirin rahimakumullah. Fasalli li rabbika wanhar. Di sini juga banyak penafsiran. Di atas sudah banyak penafsiran, di sini sudah banyak penafsiran. Jadi memang seperti itu. Sebagian ayat-ayat Al-Qur'an itu para ulama berselisih pendapat tentang maknanya. Sampai terkadang sampai banyak sekali penafsiran yang ditafsirkan oleh para ulama. Ada kalanya cuma satu penafsiran, ada kalanya 2 penafsiran, 3 penafsiran. Ada yang sangat banyak seperti dalam surah Al-Kautsar ini. Ayat pertama sudah
versi penafsirannya banyak. Ayat yang kedua versi penafsirannya itu juga banyak. Karena itu ya sulit untuk menerjemahkannya secara harfiah karena memiliki makna, terkadang memiliki makna yang lebih dari satu. Kalau dalam terjemah yang biasa orang terjemahkan dalam Quran terjemah itu diartikan Al-Kautsar itu nikmat yang banyak. Nah, saya bacakan di sini dikatakan sungguh kami telah memberimu wahai Muhammad nikmat yang banyak. Berarti dimaknai al-khairul katsir yang tadi ada salah satu dari penafsiran. Tidak diartikan haud, tidak diartikan nahar fil jannah. Tidak diartikan telaga atau sungai di dalam surga. Padahal yang warid dalam hadis itu justru sungai di dalam surga dan haud tadi seperti hadis sahih yang kita baca tadi. Tapi justru itu tidak dipakai dalam terjemahannya. Diartikan nikmat yang banyak. Kalau nikmat yang banyak tadi berarti yang dimaksud al-khair, al-katsir, salah satu penafsiran. Fasholli li rabbika wanhar itu diartikan berkorbanlah atau fasholli laksanakanlah salat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Nah, sebagai ibadah dan pendekatan diri kepada Allah. Itu terjemahannya di sini. Sekarang kita lihat bagaimana para ulama tafsir itu menafsirkan ayat ini. Ada beberapa pendapat ya. Qila sholatul Id. Yang pertama itu adalah sholat Id. Sholat Id yang dimaksud di sini adalah sholat Idul Adha. Nah, karena sholat Id ada dua, sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha. Yang dimaksud di sini karena belakangnya itu wanhar, maka yang dimaksud adalah sholat Idul Adha. Fasholli li rabbika artinya kamu sholatlah Idul Adha. Karena Tuhanmu, karena Allah. Ini pendapat pertama. Pendapat yang kedua, fasholli artinya sholatlah kamu sholat duha. Nah, sholat duha. Waqilah menurut pendapat yang ketiga, sholat subuh di Muzdalifah. Fasholli artinya sholatlah kamu sholat subuh di Muzdalifah. Muzdalifah nama tempat di Makkah. Dalam prosesi haji ada dikenal mabit di Muzdalifah sebelum ke Mina. Nah, di sana kamu sholatlah subuh di Muzdalifah. Jadi setelah wukuf di Arafah tanggal 9 setelah zuhur, kemudian sholat subuhnya itu kan yang lebih utama menggabungkan antara siang dan malam. Nah, kemudian malamnya berangkat ke Muzdalifah, sholat subuhnya di Muzdalifah. Fasholli li rabbika artinya sholatlah subuh kamu di Muzdalifah. Ini pendapat yang ketiga. Pendapat yang berikutnya artinya sholli lillahi wanhar lillah. Jadi ini secara umum saja. Nah, secara umum fasholli li rabbika artinya sholatlah kamu karena Allah dan wanhar dan menyembelihlah kamu juga karena Allah. Jangan kalian itu sholat karena selain Allah. Juga jangan kalian itu menyembelih karena selain Allah. Jadi ini adalah perintah agar seseorang itu menjalankan sholat itu karena Allah dan agar seseorang itu menyembelih juga karena Allah. Ada sebagian orang menyembelih itu atas nama berhala atau atas nama selain Allah secara umum. Nah, itu ya bangkai kalau ada sembelihan yang kemudian ditujukan untuk selain Allah. Jadi itu maknanya. Fasholli li rabbika wanhar. Artinya fasholli li rabbika wanhar li rabbika. Secara umum, dalam penyembelihan secara umum tidak mesti itu menyembelih binatang kurban. Wanhar, sholli, sholatnya juga sholat secara
umum, tidak sholat Idul Adha atau sholat subuh atau sholat duha. Tetapi dalam setiap sholat hendaknya kita melakukannya li rabbika, lillah. Penafsiran yang keberapa ini tadi? Yang ke berapa? Yang keempat. Yang keempat. Kemudian ada lagi penafsiran di sini apa? As-shalawatul khamas. Oh, ini tadi lewat ya ke bawah malahnya. Wa qila as-shalawatul khamas. Salat 5 waktu. Nah, ini untuk penafsiran salatnya itu salat 5 waktu. Kalau yang tadi kan secara umum ya, salatnya karena Allah, menyembelihnya karena Allah. Itu berarti untuk salatnya adalah salat secara umum. Nah, sementara ada juga yang berpendapat salat 5 waktu sebagaimana dikatakan oleh Muqatil. Kalau salat subuh di Muzdalifah itu dikatakan oleh Imam Mujahid, murid dari Ibnu Abbas. Wanhar itu juga banyak makna. Irbah yauman nahr. Yang pertama menyembelihlah kamu pada hari nahr. Hari nahr itu kapan? 10 Dzulhijjah, pada hari raya Idul Adha. Ada yang berpendapat wad'ul yamin, meletakkan bagian kanan di atas yang kiri, indan nahar fis shalah, pada hari nahar ketika sholat. Makna yang ketiga yang tadi sudah kita sebutkan, sholat dan menyembelih itu karena Allah, perintah untuk itu. Jadi begitulah penafsiran, kita bisa menggunakan salah satu dari penafsiran yang ada. Tapi para ulama fikih menggunakan ayat fasholli li rabbika wanhar itu sebagai dalil penyembelihan binatang kurban. Artinya menggunakan pendapat itu. Ketika ditanya apa dalilnya tentang disyariatkannya menyembelih binatang kurban, disebutkan dalam kitab-kitab fikih, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, fasholli li rabbika wanhar. Itu dalilnya. Berarti mereka menggunakan makna wanhar itu dengan makna sembelihlah binatang kurban. Fasholli sebelumnya yaitu salat hari raya Idul Adha, fasholli li rabbika wanhar, artinya kamu salatlah Idul Adha dan menyembelihlah binatang kurban. Ini yang masyhur ya, yang terkenal khususnya di kalangan para fuqaha, ini dijadikan sebagai dalil tentang disyariatkannya menyembelih binatang kurban pada hari raya Idul Adha dan 3 hari tasyrik setelahnya. Sehingga kemudian para ulama mengatakan bahwa menyembelih binatang kurban itu sesuatu yang masyru', sesuatu yang disunnahkan. Selain ada dalil hadis yang jumlahnya sangat banyak. Ini satu dalil dari Al-Quran, kemudian dalil dari hadis yang menjelaskan tentang disunnahkannya menyembelih binatang kurban itu sangat banyak sekali, bervariasi riwayatnya, baik itu mengenai yang berkaitan dengan jenis binatang ternak yang mencukupi untuk dikurbankan, maupun tentang umur binatang ternak yang bisa dikurbankan, maupun tentang maupun tentang peruntukan dari binatang kurban tersebut. Bisa diatasnamakan untuk kalau onta atau sapi itu untuk 7 orang, kalau kambing untuk 1 orang. Itu ada hadis yang menjelaskan tentang itu, yang semuanya menjelaskan, menyimpulkan, memberikan kesimpulan bahwa menyembelih binatang kurban itu adalah sesuatu yang masyru' di dalam agama, yang disyariatkan di dalam agama. Inna syani'aka huwal abtar. Inna syani'aka ay
mubghidaka. Inna syani'aka ai sak temene wong kang sengit ing sira, orang yang membencimu wahai Muhammad, huwal abtar, huwa ya mubghiduka utawa syani'aka iku al abtar, iku al abtar. Nah, di sini juga banyak penafsiran, yakni ngarepaken sapa Allah huwa utawi mubghiduka utawa syani'aka iku al aqallu kang luweh sedidik, al adzallu kang luweh ina, al munqati'u kang terputus, dabiruhu maksudnya kang terputus saking saben-saben kebagusan. Nazalat tumurun apa ayat fil As ibn Wa'il ing dalam Al As ibn Wa'il As-Sahmi. Wa dzalika lan utai mangkono-mangkono iku annahu sak temene Al As ibn Wa'il As-Sahmi iku ra'a ningali sapa Al As an-nabiyya ing Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kharijan halih wong kang metu minal masjidi saking masjid. Wa huwa dakhilun wa huwa lan utawi al-as iku dakhilun wong kang mlebu. Faltaqaya nuli ketemu sapa karone al-as lan Kanjeng Nabi inda babi Bani Sahmin ing dalem lawang Bani Saham. Wa tahaddatsa lan padha omong-omongan sapa karone wa unasun lan pira-pira menungso min sonadi di Quraisyin saking pira-pira penggedene wong Quraisy julusun iku julusun pira-pira wong kang lungguh fil masjid ing dalem masjid. Falamma dakhala nuli tatkalane wis mlebu sapa al-as qalu padha ngucap sapa sonadi Quraisy lahu maring al-as manil ladzi kunta tatahaddatsu ma'ahu man iku sapa alladzi wong kunta kang ana sapa sira iku tatahaddatsu omong-omongan sapa sira ma'ahu sartane alladzi faqala nuli ngucap sapa al-as zaka utawi zakal abtaru mangkono al-abtar yakni ngarepaken sapa al-as bihi kelawan al-abtar an-nabiyya ing Kanjeng Nabi. Wa kana lan ana qatufiya ibnun wa kana lan ana qatufiya teman-teman wis ninggal sapa ibnun anak lanang li Rasulillahi ketuwe Rasulillah min Khadijah sangge Khadijah wa huwa lan utawi ibnun iku Abdullah. Wa qila lan den ucapaken innal asa sak temene al-as ibn Wa'il iku kana ana sapa al-as idza dzukira tatkalane den tutur sapa Rasulullah qala ngucap sapa al-as da'uhu ninggala sapa sira ing Rasulullah fa innahu mangka sak temene Rasulullah iku rajulun wong lanang abtarun kang abtar la aqibalahu la aqiba kang ora ana peneruse lahu ketuwe rajul fa idza halaka tatkalane mati sapa al-as in qata'a terputus apa zikruhu penyebutane al-as fa anzalallahu ta'ala nuli nurunaken sapa Allah taala hadhihi surah ing surat iki wa qila al-abtar lan den ucapaken al-abtar utai al-abtar iku al-munqati'u kang putus anil khairi saking kebagusan. Hadirin rahimakumullah, inna syani'aka huwal abtar. Nah, inna syani'aka itu artinya mubghidun. Inna syani'aka inna mubghidaka. Nah, sesungguhnya orang yang membenci kamu wahai Muhammad, orang yang membenci kamu wahai Muhammad huwal abtar, dialah orang yang al-abtar. Al-abtar ini memiliki beberapa penafsiran.
Sebagian mengatakan al-abtar itu artinya yang terputus dari kebaikan. Artinya dia tidak mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu makna yang pertama, makna dari al-abtar. Nah, sebagian memaknai al-abtar itu dari sisi makna bahwa orang yang tidak memiliki keturunan. Abtar itu orang yang nggak memiliki keturunan, yang putus, nasabnya itu putus. Jadi dia nggak punya anak sehingga tidak memiliki keturunan. Itu makna al-abtar menurut sebagian pendapat. Nah, ini berkaitan, ayat ini berkaitan dengan seseorang namanya Al-As ibn Wa'il As-Sahmi. Nah, di sini juga ada dua riwayat ya tentang masalah itu. Artinya ayat ini turun berkaitan dengan orang ini, Al-As ibn Wa'il As-Sahmi. Bahwa suatu ketika bahwa Al-As itu melihat Nabi keluar dari masjid, kemudian Wa'il itu masuk. Nah, ketika masuk kemudian ketemu di pintu. Nah, ketemu di pintu namanya pintu Bani Saham. Karena di Masjidil Haram itu kan banyak pintu-pintunya. Nah, kemudian keduanya itu berbicara di pintu tersebut di saat bertemu. Nah, sementara di dalam masjid itu ada para pembesar Quraisy. Nah, di sana ada para pembesar kafir Quraisy yang sedang duduk di sana. Ketika Al-As itu masuk, karena dulu ini masjid itu kan dimasuki oleh siapa saja, bukan hanya orang Islam, karena itu kan Masjidil Haram sudah dibangun sejak zaman Nabi Adam. Jadi bahkan di sekitar Ka'bah itu dulu sebelum sebelum dihancurkan oleh umat Islam, banyak sekali berhala-berhala di sekitar Ka'bah itu dipajang berhala-berhala yang disembah oleh orang-orang kafir Quraisy ketika itu. Jadi orang kafir pun di dalam masjid. Nah, jangan kalian bertanya, kok ada orang-orang kafir duduk-duduk di dalam masjid? Masjid, maksudnya masjid di sini Masjidil Haram. Tempo dulu sebelum Islam menyebar, sebelum Fathu Makkah, sebelum Makkah ditaklukkan oleh umat Islam. Di saat Fathu Makkah baru dihancurkan semua berhala-berhala yang ada di sekitar Al-Ka'batul Musyarrafah. Di sana kemudian orang-orang pembesar kafir Quraisy tanya, kamu bicara sama siapa tadi? Kemudian Al-As mengatakan, saya bicara sama Al-Abtar. Jadi menuduh Nabi Muhammad itu sebagai Al-Abtar. Karena Al-Abtar artinya orang yang putus keturunannya. Karena baru saja anaknya namanya Abdullah, anak dari Khadijah itu mati. Karena itu Al-As itu menyebut Nabi dengan sebutan Al-Abtar, yaitu orang yang putus keturunannya. Memang putra-putri Nabi itu banyak yang wafat, tetapi keturunan Nabi tidak putus. Yaitu dari Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Itu yang Nabi memiliki keturunan. Anak-anak laki-laki Nabi itu semuanya mati di saat kecil, di saat remaja. Ada Ibrahim, ada Abdullah, ada Thayyib, atau itu semuanya atau Qasim itu mati wafat sebelum mereka dewasa, ketika masih kecil. Tapi untuk putri-putri Nabi itu sampai dewasa. Tapi yang memiliki keturunan dari Nabi itu hanya Fatimah. Artinya Nabi tidak Al-Abtar. Nabi tidak Al-Abtar. Tapi diejek oleh Al-As ibn Wa'il. Itu kan pengejaan. Menyebut Nabi Al-Abtar itu untuk mengejek Nabi. Karena anaknya yang bernama Abdullah saat itu baru saja meninggal dunia. Kemudian dikatakan bahwa Al-Abtar, yang Al-Abtar itu ya dia, maksudnya dia itu
dijauhkan atau putus dari kebaikan-kebaikan. Jadi siapa namanya? Al-As ibn Wa'il itulah yang al-abtar. Bukan Nabi yang al-abtar, tetapi orang yang membenci kamu yaitu Al-As ibn Wa'il itulah yang al-abtar. Dengan pengertian dia yang terputus dari kebaikan-kebaikan. Al-munqati' anil khair, yang terputus dari kebaikan-kebaikan. Nah, dikatakan bahwa Al-As ibn Wa'il itu jika disebut Nabi, maka dia mengatakan Muhammad itu rajulun abtar. Dalam satu riwayat. Nah, dia nggak punya keturunan. Ketika Al-As ibn Wa'il itu mati, kemudian Allah menurunkan surat ini yang menjelaskan bahwa al-abtar yang sesungguhnya itu ya Al-As ibn Wa'il, bukan Muhammad. Tapi Al-As ibn Wa'il dialah yang terputus dari kebaikan-kebaikan. Hadirin rahimakumullah, sampai di sini pengajian kita pada pagi hari ini. Barakallahu fikum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat.